Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, SMA bisa. Ya, semangat sekali ya untuk hari ini. Apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Tidak ada, Pak. Baik, Bapak presensi terlebih dahulu ya. Akbar Hijriah Surya, Denis Raihan Sugiri, Hikmah Said Aditama, Ignasien Yosefa Meliana Rosa, Saya, Pak. Margareta Stefani, Saya, Pak. Ruli Haidi Rosalita, Septia Nurul Suaiba, Sahroni, Winda Ristanti, Wiyono Priyo. Baik, masuk semua ya. Ya, Pak. Ya, sebelum memulai pembacaan pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, kita di sini nanti akan membahas materi mengenai mesin-mesin kantor. Ya, di sini nanti akan ada 4 pokok bahasan. Ya, di mesin kantor ini kita nanti akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis-jenis mesin kantor, yang ketiga cara merawat mesin kantor, dan yang keempat manfaat dari perawatan mesin kantor. Nah, harapan Bapak nantinya kalian dapat memahami dan dapat mengimplementasikan dari mesin-mesin kantor, sehingga nantinya kalian dapat bersaing di dunia kerja di era globalisasi revolusi industri 4.0. Nah, baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mesin-mesin kantor. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang mesin-mesin kantor, tentunya kalian sudah pernah berkunjung ke kantor, lembaga, atau suatu perusahaan. Ya, contoh yang paling dekat dengan kita adalah kantor tata usaha. Di sana kalian bisa melihat mesin fotokopi, mesin printer, dan mesin lainnya. Langsung saja di sini Ibu akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis alat kantor, yang ketiga ada perawatan, dan yang keempat ada manfaat perawatan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari mesin-mesin kantor. Pada pengertian mesin-mesin kantor terdapat 3 kata kunci, yaitu
Nah, di poin yang pertama, alat-alat yang bersifat magnetis dan elektris. Jadi mesin kantor di sini dioperasikan dengan menggunakan mesin atau tenaga listrik dan lain sebagainya. Kemudian kata kunci yang kedua, menghimpun, mengolah, mencetak, dan mengirim data atau suatu berkas. Kemudian yang ketiga, membantu pekerjaan karyawan. Yang dimaksud dengan membantu pekerjaan karyawan di sini anak-anak, ketika karyawan itu menggunakan mesin-mesin kantor, maka pekerjaan yang akan dilakukan lebih optimal dan hasilnya lebih baik dan tepat. Kemudian poin kedua, ada jenis-jenis mesin kantor. Ini hanya sebagian mesin kantor yang akan Ibu jelaskan. Sebenarnya mesin kantor di sini itu ada sangat banyak anak-anak. Yang pertama, ada mesin komputer. Mesin komputer di sini mesin yang digunakan untuk mengolah data, menghimpun data, maupun mengirim data. Yang kedua, ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi di sini adalah mesin yang digunakan untuk menggandakan suatu dokumen atau berkas. Mesin fotokopi di sini adalah bentuk baru dari mesin stensil. Mesin stensil di sini adalah mesin yang digunakan sebagai menggandakan berkas atau dokumen. Namun, di sini hanya bisa digunakan kertas master dan pencetakannya pun lebih lambat daripada mesin fotokopi. Pada zaman sekarang, mesin fotokopi ini sudah sangat digunakan karena hasil pencetakannya itu lebih cepat dan hasilnya lebih baik daripada mesin stensil. Kemudian ada printer. Printer di sini adalah output piranti dari komputer yang outputnya adalah mencetak data atau mencetak dokumen ataupun berkas. Kemudian ada mesin faksimil. Mesin faksimil di sini adalah mesin yang digunakan untuk mengirim data atau mengirim berkas ataupun surat yang dibutuhkan oleh perusahaan atau suatu lembaga lainnya yang hanya bisa diketahui oleh perusahaan itu sendiri, karena pada suatu dokumen, berkas ataupun surat itu terdapat kode surat yang nanti akan dikirimkan pada perusahaan tersebut, sehingga hanya satu dan dua perusahaan yang mengetahui dari kode tersebut. Nah, langsung saja. Ketiga, ada perawatan mesin-mesin. Di sini Ibu akan menyampaikan perawatan mesin-mesin kantor secara umum. Yang pertama, nah, di sini ada 3 cara perawatan mesin kantor secara umum. Yang pertama ada membersihkan secara berkala. Membersihkan secara berkala di sini anak-anak, itu ketika kita sudah menggunakan mesin tersebut, maka kita harus membersihkan. Karena takutnya seperti katakanlah saja mesin fotokopi. Ketika kita sudah menggunakan mesin fotokopi, mungkin akan terjadi kertas menyangkut atau apalah itu. Jadi kita harus memperhatikan. Jadi ketika kita sudah memperhatikan, maka kita akan mengetahui kapan kita harus menservis mesin tersebut, sehingga umur dari mesin tersebut itu lebih panjang. Yang dimaksud dengan mesin umur tersebut lebih panjang, maka mesin tersebut itu bisa lebih lama digunakan dan hasil operasionalnya dan hasil kerjanya itu akan lebih baik dan tepat. Kemudian memperhatikan penyimpanan. Memperhatikan penyimpanan di sini, ketika kita telah menggunakan mesin atau telah kita selesai memanfaatkannya, kita harus mengembalikannya itu ke tempat semula untuk menghindari kehilangan, men-setting layout atau ruangan agar mobilitas karyawan itu
lebih cepat dan lebih lancar ketika melakukan segala pekerjaan. Kemudian ada manfaat perawatan. Di sini manfaat perawatan di sini juga akan Ibu jelaskan, namun secara umum, tidak satu persatu dari jenis-jenis mesin kantor. Yang pertama, manfaat perawatan di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, umur mesin akan lebih panjang. Yang dimaksud dengan umur mesin akan lebih panjang di sini, ketika kita merawat dan menggunakan sesuai dengan prosedur dari mesin tersebut secara pengoperasionalannya, maka mesin tersebut akan tahan lama atau lebih panjang masa penggunaannya. Yang kedua, ada menghindari kehilangan. Manfaat dari memperhatikan penyimpanan di sini itu adalah menghindari kehilangan. Nah, ketika kita sudah menggunakan alat, lalu kita memperhatikan penyimpanannya, maka ketika kita ingin menggunakan, maka kita akan langsung tahu, oh, semisal mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu tempatnya di sini. Mesin stensil itu tempatnya di sini. Jadi, ketika kita membutuhkan mesin apa, kita langsung bisa menuju ke tempat penyimpanannya. Kemudian, ada mengoptimalkan kinerja karyawan. Ketika kita menggunakan mesin itu secara baik dan benar, maka juga akan membantu karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Mengapa demikian? Karena karyawan itu tidak bisa melakukan pekerjaannya itu secara manual atau secara mandiri. Katakanlah mencetak dokumen atau berkas, maka membutuhkan printer. Mengolah data, maka membutuhkan komputer. Kemudian ingin menggandakan data, maka membutuhkan mesin fotokopi. Begitu. Nah, dari sedemikian materi yang telah Ibu jelaskan, itu sangat berkaitan dengan kalian nanti praktek pada saat di lapangan atau PKL, maka kalian harus sudah bisa mengoperasikan mesin-mesin tersebut karena kalian sudah mendapatkan materi yang seperti Ibu sampaikan. Ya, baik anak-anak, setelah tadi mendengar penjelasan dari Ibu mengenai mesin-mesin kantor, dari mulai subbab pertama pengertian dari mesin kantor, subbab kedua perawatan dari mesin kantor, ketiga jenis-jenis mesin kantor, dan keempat manfaat keseluruhan dari mesin kantor, maka apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Silahkan. Oh iya, ada 3 ya. Silahkan Wiono dulu. Jelaskan perbedaan mesin fotokopi dan mesin stensil. Oh iya, Ibu akan langsung menjawab ya pertanyaan dari Wiono mengenai perbedaan dari mesin fotokopi dan juga mesin stensil. Ya, sebelum masuk ke perbedaan, Ibu akan masuk ke persamaan terlebih dahulu. Mesin fotokopi dan juga mesin stensil memiliki persamaan, yaitu sama-sama digunakan untuk menggandakan suatu dokumen. Kemudian Ibu akan masuk ke perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah dari segi ukuran. Untuk ukuran mesin fotokopi ini lebih besar dibandingkan dengan mesin stensil, karena mesin fotokopi merupakan revolusi dari mesin stensil. Jadi ukurannya lebih besar mesin fotokopi daripada mesin stensil. Perbedaan yang kedua adalah dari cara pengoperasionalan. Untuk mesin fotokopi, cara pengoperasionalannya adalah dengan sistem analog digital. Jika mesin stensil menggunakan tenaga manual manusia. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari hasil cetakan mesin-mesin ini.
mesin fotokopi tentu hasil cetakannya itu lebih baik atau lebih bagus dibandingkan dengan mesin stensil karena merupakan revolusinya. Perbedaan yang keempat adalah dari segi kertas yang digunakan. Untuk kertas yang digunakan dari mesin fotokopi bervariasi atau beragam karena mesin fotokopi bisa menggunakan kertas A4, F4, HVS, buram, dan sebagainya. Namun berbeda halnya dengan mesin stensil. Mesin stensil hanya terbatas pada kertas master saja yang bisa digunakan pada mesin stensil. Ada lagi perbedaan yang terakhir adalah yang kelima, yakni dari banyaknya penggandaan. Untuk mesin fotokopi ini bisa digandakan atau berkas yang digandakan bisa skala kecil, skala besar. Jika mesin stensil digandakan hanya maksimal 100 lembar saja. Begitu. Kemudian Ibu akan lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Ya, Denny, silahkan pertanyaannya. Bagaimana cara mengoperasikan faksimil? Ya, jadi masuk ke pengoperasian mesin faksimil. Ibu akan langsung menjawab ya. Cara pengoperasian mesin faksimil yang pertama adalah kalian harus menyiapkan berkas atau surat-surat yang ingin dikirim melalui mesin faksimil ini. Yang kedua, cara pengoperasian yang kedua adalah kalian mesin faksimil ini kan ada tombol-tombol di sini. Jadi kalian masukkan kertas tersebut ke mesin faksimil dengan yang ada tulisan, berkas yang ada tulisan itu menghadap ke bawah. Kemudian kalian tekan tombol OK, yes, dan maka otomatis berkas tersebut terkirim. Ya, jangan lupa ya anak-anak, kalian juga harus mengetahui nomor faksimil tujuan perusahaan. Jika sudah mengetahui, maka perusahaan tersebut akan menerima berkas yang kalian kirimkan melalui mesin faksimil ini. Ya, begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham lagi. Iya, Margareta, silahkan. Bagaimana mengatasi kertas tersangkut di dalam print yang menyebabkan cetakan print tidak maksimal? Oh ya, jadi masuk ke permasalahan mesin-mesin kantor, yaitu masalah printer, kertas yang menyangkut di printer. Kita sebagai pengguna mesin pasti akan mengalami masalah-masalah tersebut dalam penggunaan mesin kantor. Kita sebagai pengguna mesin untuk menghadapinya, yang pertama, kertas yang tersangkut ini kan ada di dalam, jadi mesin printer ini kita matikan. Di mesin printer ini ada tombol on off, kalian matikan terlebih dahulu menjadi off. Kemudian yang kedua, kalian cabut kabel printer yang tersambung ke colokan. Jadi kita mengurangi konsleting listrik dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu yang ketiga, di mesin printer ini ada tutup utama, ini kalian buka. Setelah kalian buka, di situ kalian akan bisa melihat kertas yang tersangkut. Setelah itu, kalian buka dan kalian geser pencetak. Kepala pencetak di dalam mesin printer ini kalian geser, kemudian kalian pelan-pelan mengambil kertas yang tersangkut tersebut. Kalian harus hati-hati ya anak-anak, karena jika kertas ini sobek, maka kertas yang tersangkut itu tadi akan masuk ke dalam printer lebih dalam, jadi kalian akan lebih kesulitan dalam mengambil kertas yang tersangkut tersebut. Setelah kalian bisa berhasil mengambil kertas, maka kalian geser kembali kepala pencetak dan kalian tutup buka utama printer, on, kalian klik on, kemudian tancapkan kabel dan maka printer tersebut bisa digunakan secara optimal dan bekerja seperti semula. Ya, setelah anak-anak, setelah kalian tadi bertanya kepada ibu, maka ibu akan balik bertanya kepada kalian. Maka ibu akan mengacak nomor presensi kalian ya. Siap-siap ya anak-anak. Ya, pertanyaan pertama untuk Rosa. Bagaimana cara merawat mesin komputer? Ya, silahkan. 1. Gunakanlah stabilizer dan UPS agar tegangan listrik stabil. 2. Jangan mematikan komputer dengan mencabut langsung colokan. 3. Hindari komputer dari sengatan matahari langsung. Hindari menaruh benda cair dekat dengan komputer. Hindari benda yang memiliki sifat magnet dekat dengan komputer.
6. Bersihkan CPU dan perangkat kertas lainnya secara berkala. 7. Gunakan antivirus lokal. 8. Lakukan pengecekan data secara berkala. Gunakan aplikasi yang hanya diperlukan dalam membantu pekerjaan Anda. 10. Agar komputer awet tidak lemot dan tidak mudah rusak, saya sendiri menggunakan JetFresh. Oh iya, terima kasih ya. Begitu ya jawabannya anak-anak mengenai bagaimana cara merawat mesin komputer. Kemudian Ibu akan lanjut ke pertanyaan kedua dan juga mengacak nomor presensi kalian. Ibu akan menunjuk Ignasien. Ya. Bagaimana cara merawat mesin printer? Jawabannya yang pertama, hindari tidak menggunakan printer sama sekali. Yang kedua, rutin membersihkan printer. Ketiga, print kertas yang tepat. 4. Jangan biarkan tinta printer kosong. 5. Hindari menyentuh cartridge dengan tangan. 6. Hindari printing terlalu banyak. 7. Hindari penggunaan kertas yang telah berdebu dan kotor. 8. Mematikan printer dengan benar. Ya, begitu ya anak-anak. Jawaban mengenai bagaimana cara merawat mesin printer. Kemudian, Ibu juga akan mengajak untuk pertanyaan yang ketiga kepada Septi mengenai cara merawat mesin fotokopi. Jawabannya yaitu 1. Bersihkan register mesin fotokopi. 2. Bersihkan drum mesin fotokopi. 3. Bersihkan kaca mesin fotokopi. 4. Bersihkan kuku-kuku mesin fotokopi. 5. Gunakan tinta berkualitas untuk mesin fotokopi. 6. Bersihkan bagian luar mesin fotokopi. 7. Hindari penggunaan kertas tebal. Ya, begitu ya jawabannya mengenai bagaimana cara merawat mesin fotokopi. Jadi kita tadi sudah membahas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali, dari mulai bagaimana cara pengoperasian, bagaimana cara merawat, dan perbedaan-perbedaan yang ada di mesin perkantoran ini. Maka Ibu akan memberi apresiasi kepada kalian karena kalian sudah berani bertanya kepada Ibu dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dengan baik. Maka kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai mesin-mesin kantor, mulai dari pengertian mesin-mesin kantor, kemudian perawatan mesin-mesin kantor, manfaat dan jenis-jenis mesin-mesin kantor. Tadi juga Ibu sudah memberi kalian kesempatan untuk bertanya dan sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok diskusi untuk hari ini. Nah, untuk diskusinya yang pertama nanti Ibu bagi satu kelas ini menjadi 3 kelompok. Nah, untuk membaginya Ibu akan bagi menurut presensi saja ya, biar adil. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, nanti setelah kalian diskusi, sebelum kalian diskusi, Ibu akan memberikan 3 studi kasus. Nah, isi dari 3 studi kasus ini isinya itu berbeda-beda. Jadi kalian tidak bisa diskusi dengan kelompok lain atau antar kelompok. Misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, kalian tidak bisa berdiskusi seperti itu karena ini isinya berbeda-beda. Kemudian setelah nanti berdiskusi, Ibu akan menunjuk salah satu dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk siapa nanti yang maju akan Ibu acak menurut presensi. Jadi kalian harus paham isi dari studi kasus kalian dan hasil dari diskusi kalian. Paham ya? Kemudian yang terakhir untuk waktu diskusinya akan Ibu beri waktu selama 10 menit. Dan untuk pengerjaannya silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Nanti pada akhir pertemuan Ibu akan melihat buku catatan kalian apakah sudah lengkap atau tidak. Apabila lengkap nanti nilai kalian akan bagus. Nah, apabila nanti tidak lengkap nanti berpengaruh kepada nilai kalian jadi jelek begitu. Nah, sekarang langsung saja ya Ibu bagi menurut presensi kelompoknya. Yang pertama kelompok 1, dengarkan ya. Akbar Hijriyah Surya, Denis Raihan Sugiri, kemudian Hikmah Said Aditama. Nah, kalian ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Ignasien Yosefa Meliana Rosa, kemudian Margareta Stefani,
Kemudian Ruli Haidi Rosalita, kalian kelompok 2. Kemudian yang kelompok terakhir ini ada 4 anggota. Septia Nurul Suaibah, Syahroni, Wanda Ristanti, dan Wiono Priyono, kalian kelompok 3. Nah, sekarang kalian merapat untuk berdiskusi. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, ini studi kasusnya. Nah, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang ya anak-anak. Ayo kelompok 1, kenapa ketawa? Dikerjakan ya. Sudah selesai? Sudah sampai mana? Kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. Mudah kan ya soalnya? Ya. Sudah Ibu jelaskan semuanya. Apakah ada kesulitan kelompok 3? Tidak. Waktunya kurang 3 menit ya anak-anak. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, waktu presentasi nanti jangan lupa dibaca studi kasusnya. Karena kan setiap kelompok studi kasusnya berbeda-beda. Biar kelompok lain tahu isi dari studi kasus kelompok yang lain. Gitu. Yang pertama, Ibu Aca, kelompok 3. Siapa yang mau maju? Ya, Syaroni silakan maju. Jangan lupa ya dibaca studi kasusnya. Dari teman-teman saya akan mempresentasikan studi kasus ketiga. Terdapat perusahaan yang bernama PT Sejahtera Indah yang bergerak di bidang jasa di Sidoarjo. Perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang berkembang. Maka dari itu perusahaan tersebut saat ini sangat sibuk dengan berbagai pekerjaan yang ada. Salah satunya pekerjaan yang sering dilakukan yaitu menggandakan dokumen-dokumen yang penting. PT Sejahtera Indah menggandakan
online dengan sistem mesin fotokopi. Namun seiring berjalannya waktu, mesin fotokopi tersebut jarang diservis dan hanya digunakan saja. Mesin fotokopi tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga pekerjaan karyawan PT Sejahtera Indah terhambat. Pertanyaan: identifikasilah apa yang menyebabkan mesin fotokopi tersebut rusak dan jelaskan bagaimana cara pemeliharaan dan cara menggunakan mesin fotokopi yang baik dan benar. Jawabannya, yang menyebabkan mesin fotokopi tersebut rusak karena karyawan PT Sejahtera Indah tidak menservis atau memeriksa mesin fotokopi tersebut secara berkala untuk memastikan apakah mesin fotokopi tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak, dan juga dalam menggunakan mesin fotokopi tersebut harus sesuai dengan prosedur cara pemakaian fotokopi yang baik dan benar agar tidak terjadi kerusakan dalam mesin tersebut. Untuk cara pemeliharaan mesin fotokopi yang baik adalah dengan 1. Selalu bersihkan kertas-kertas yang menyangkut di mesin fotokopi secara teratur terutama setelah dipergunakan. 2. Selalu mengoperasikan atau menggunakan mesin fotokopi sesuai dengan petunjuk dan aturan pemakaian. 3. Selalu mengecek skala berkala. 4. Sebelum memakai mesin fotokopi harus dimanasi terlebih dahulu. Iya, sebentar. Apakah ada yang tidak setuju dengan pendapat kelompok 3? Setuju, ya setuju semua. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk Syaroni sudah mau maju ke depan. Kemudian selanjutnya kelompok 1, siapa yang mau maju? Nggak mau maju ya. Denis saja, Denis. Ayo silakan. Jangan lupa ya dibaca studi kasusnya. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan studi kasus pertama. Terdapat beberapa perusahaan di kota Surabaya yang mempunyai 2 mesin pengganda dokumen. Di antaranya adalah mesin fotokopi dan mesin stensil. Kedua mesin pengganda tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu dapat menggandakan dokumen. Namun beberapa perusahaan tersebut lebih banyak yang memilih menggunakan mesin fotokopi untuk menggandakan dokumen daripada menggunakan mesin stensil. Pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok Anda mengapa perusahaan tersebut lebih memilih menggunakan mesin fotokopi daripada mesin stensil. Berikan alasannya. Jawabannya, menurut pendapat kelompok kami, banyak perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan mesin fotokopi karena dengan menggunakan mesin fotokopi, kecepatan mengurangi dokumennya lebih tinggi dibandingkan dengan mesin stensil. Dengan menggunakan mesin fotokopi, dapat menggunakan jenis kertas yang dapat dengan mudah dicari dibandingkan dengan mesin stensil yang hanya dapat digunakan dengan menggunakan kertas khusus. Dan cara pengoperasian untuk menghasilkan dokumen pada mesin stensil cukup sulit dalam penggunaannya karena harus mengaplikasikan cetakan pada mesin stensil tersebut. Mesin fotokopi sangat simpel dan mudah digunakan karena sudah menerapkan sistem digital. Hasil cetakan mesin fotokopi dapat mencetak banyak maupun sedikit dokumen. Sedangkan stensil minimal cetakan adalah 100 dokumen dan juga memerlukan biaya yang cukup mahal dan memakan waktu yang lama. Iya, sebentar. Apakah ada yang tidak setuju dengan pendapat kelompok 1? Setuju. Ya, setuju semua. Tepuk tangan untuk Denis sudah mau maju. Ya, terima kasih Denis. Oh, ya kalian bawa aja. Kemudian yang terakhir kelompok 2, siapa yang mau maju? Nggak ada yang mau ya. Rosa aja deh, Rosa. Maju silakan. Dibaca ya studi kasusnya. Studi kasus kedua. CV Jaya Makmur merupakan salah satu perusahaan dagang yang ada di Surabaya. CV Jaya Makmur mempunyai cabang di daerah Sidoarjo. Perusahaan ini merupakan perusahaan menengah sehingga banyak kegiatan jual beli yang dilakukan di CV Jaya Makmur. Pada suatu hari, CV Jaya Makmur ingin mengirim surat berupa dokumen penting ke cabang perusahaan yang ada di Sidoarjo. Namun,
karena karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan pusat terlalu sibuk dan tidak bisa mengantarkan dokumen penting itu secara langsung sehingga pengiriman dokumen penting itu melewati perantara. Setelah diselidiki di perusahaan cabang di Sidoarjo, merupakan perusahaan yang baru saja didirikan dan karyawan yang ada belum semua mahir merawat alat-alat yang ada di perusahaan. Identifikasi alat apa yang cocok digunakan agar karyawan tetap bisa melakukan pekerjaannya di perusahaan pusat Surabaya, namun di perusahaan cabang Sidoarjo juga bisa menerima dokumen salinan yang mirip dengan aslinya dari perusahaan pusat dan bagaimana cara merawat mesin tersebut. Jawabannya adalah alat yang cocok digunakan untuk mengirim atau menerima dokumen yang mirip dengan aslinya bisa menggunakan mesin faksimil. Karena dengan menggunakan alat faksimil, perusahaan akan dapat mengirim dokumen atau surat ke tempat lain yang mirip dengan aslinya. Dan cara perawatan dari mesin faksimil adalah: yang pertama, jangan menempatkan mesin faksimil di tempat yang miring. Hal ini akan menyebabkan sensor yang ada tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, taruh mesin di tempat yang kering dan tidak terlalu lembab. Tempat yang lembab seperti menaruh di bawah AC dapat menimbulkan jamur pada bagian mesin. Yang ketiga, bersihkan bagian-bagian yang terlihat dengan menggunakan kain halus yang dibasahi dengan cairan pembersih. Hal penting adalah membersihkan roller dokumen feeder. Gunakan kain yang kering untuk membilas bagian yang masih basah. Jangan membersihkan mesin dengan cairan yang mengandung alkohol dan thinner. Untuk membersihkan mesin sebaiknya power dimatikan. Lakukan perawatan mesin ini dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Yang keempat, jangan mengirim berkas dengan tip X yang belum kering, karena akan menempel pada bagian scanner sehingga dapat menghalangi pembacaan pada scanner. Apakah ada yang tidak setuju dengan pendapat kelompok 2? Ya, setuju semua ya. Beri aplaus untuk Rosa. Nah, untuk diskusi hari ini kalian sudah cukup bagus kerjasamanya maupun hasil diskusinya. Berarti kalian sudah paham ya mengenai materi mesin-mesin kantor? Paham. Ya, sekarang waktunya Ibu menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Yang pertama, penggunaan mesin-mesin kantor itu di setiap kantor itu berbeda-beda. Tadi ada studi kasus yang kegiatannya itu mau mengirim dokumen, salinan dokumen. Berarti yang dibutuhkan adalah mesin faksimil. Nah, kalau kantor tersebut ingin menggandakan dokumen, berarti yang dibutuhkan adalah mesin fotokopi maupun mesin stensil. Tapi lebih banyak kantor itu menggunakan mesin fotokopi. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan mesin-mesin kantor itu sangatlah penting. Tadi ada studi kasus ya mengenai fotokopi yang rusak. Nah, itu kemungkinan tidak dibersihkan oleh orang-orang perusahaan, jadi tidak disimpan dengan baik, tidak diservis secara berkala. Jadi mesinnya cepat rusak dan kinerjanya terhambat, tidak optimal. Nah, Ibu rasa untuk diskusi hari ini sudah cukup. Baik anak-anak, setelah tadi ada penjelasan, ada tanya jawab, serta diskusi, harapan Bapak kalian sudah mampu betul untuk menguasai materi mesin-mesin kantor. Ya baik, sebelum Bapak akhiri, mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan untuk materi pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Ruli terlebih dahulu. Mesin kantor adalah peralatan yang dapat menunjang kinerja karyawan kantor dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor secara tepat dan cepat. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan kembali. Ya, silakan Wiono. Mesin kantor adalah alat yang berada di kantor atau badan instansi lainnya yang dapat digunakan untuk membantu kerja karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mesin kantor juga perlu dirawat supaya dapat digunakan lebih lama dengan memperhatikan jangka waktu servisnya. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Wiono.
hari ini, mesin kantor merupakan segala macam alat kantor yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi atau untuk menunjang dari pekerjaan, sehingga pekerjaannya lebih efektif dan efisien, sehingga dari waktu yang telah digunakan akan menjadi lebih produktif untuk manusia itu sendiri. Baik, untuk tugas hari ini silakan ditulis di buku catatan. Bapak bacakan. Nomor 1, carilah perbedaan mesin fotokopi, mesin stensil, dan printer. Nomor 2, carilah jenis-jenis mesin kantor, selain yang Bapak sudah jelaskan tadi. Jadi mesin-mesin yang dicari selain dari mesin-mesin ini. Terus nomor 3, bagaimanakah cara mengoperasikan mesin-mesin tersebut? Tugasnya ditulis tangan, dikumpulkan minggu depan. Baik, saya rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dapat Bapak akhiri. Tetap belajar, jangan lupa diiringi dengan doa, karena usaha tanpa doa adalah sombong. Cukup untuk hari ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.